kesalahan logika dalam berpikir ketika Islam misalnya memberikan pandangan atau agama mengatakan ini haram ya, langsung dipersepsikan oh ini menghambat ya, antipati terhadap kemajuan atau menghambat kemajuan, menghambat kreativitas. Cara berpikir yang salah. Justru ketika hukum itu dikaji dan diberikan pendampingan, itu sebetulnya filosofinya menerima semua kemajuan itu, tapi memberikan perlindungan untuk kemaslahatan bagi semua. Karena fungsi agama itu hadir untuk membimbing umat manusia pada umumnya sehingga tetap berada dalam kemaslahatan dalam berkehidupan. Jangan ada ketimpangan. Kalau kita tuh di sila kelima Pancasila, keadilan sosial dalam konteks Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama itu kan lintas ruang. Ya, lintas waktu. Agama yang baik kan begitu, kan? Islam tuh melintasi ruang, melintasi waktu, melintasi tempat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Harus adil, jangan sampai ini diuntungkan, ini punya potensi rugi. Ini ada problem dasar nih. Ya, yang nggak semua orang itu bisa menikmati fasilitas ini, nggak semua orang bisa mendapatkan maslahat dari ini. Nah, problem ini harus diatasi dulu. Sehingga apa? Sehingga kemajuan yang dihasilkan menghasilkan maslahat bagi semua bisa menikmati. Ya, karena semua akan terkena dampak dari itu. Iya. Ya, nah ini yang saya maksudkan. Jadi kalau isu cryptocurrency ini bisa dituntaskan dari segi gorornya, dari segi kimarnya, sifat manipulatif yang memungkinkan ada diselesaikan dari situ, kan? Dibentuk sebuah wujud. Anda bisa katakan, tapi kan ini digital misalnya kan? Betul. Tapi ketika digital itu melahirkan maslahat bagi kehidupan offline kita secara langsung, maka harus ada turunan dari situ. Solusinya apa? Kan? Transformasi dari digital ke dunia nyata itu seperti apa? Kan nggak semua orang hidup di dunia metaverse. Ya. Kita di universe sekarang ini, bukan di metaverse. Ya, apa Anda mau menciptakan besok misalnya teknologi makanan digital yang sekali dilihat langsung kenyang? Minuman digital yang tercium baunya kemudian langsung kenyang. Teknologi mencium bau dari komputer tentang makanan tertentu langsung merasakan haus hilang. Kan tidak juga. Betul. Ya. Besok-besok nanti ada nikah digital. Keturunan digital. Nanti kehidupan universe yang sudah Allah anugerahkan itu kemana? Kan? Nah ini berbahaya cara berpikir seperti ini. Jadi akal sehat itu tetap harus berfungsi. Dan akal bisa disehat jika dibimbing oleh iman yang sehat. Catat itu ya, dan bikin status itu. Jadi kalau orang akalnya pintar, bagus, dia bisa banyak bikin kreasi macam-macam. Tapi kalau nggak dibimbing dengan jiwa yang benar, ya tidak diikat itu dengan tuntunan yang benar, itu bisa berbahaya. Ingat ya, orang pintar yang menipu itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang kurang pintar. Ya, dan dia mencoba untuk menipu. Orang yang kurang pintar mencuri skalanya kecil, tapi orang pintar mencuri itu bisa canggih, sistematis, rapi, terstruktur, masif. Dan itu merugikannya dahsyat itu. Ya, jadi kalau balik ke isu tadi, maka yang harus diselesaikan dalam isu cryptocurrency ini, ya, NFT-nya dalam konteks dia galeri terhadap kreasi karya, ya, macam-macam itu, dia sebenarnya nggak punya banyak masalah. Ya. Ketika dia ditampilkan, saya punya kreasi, Anda punya satu gambar tertentu, misalnya kan click every week, bagus juga ya click every week tuh. Ada foto-foto yang dimunculkan. Every day kan udah ada, every week belum ya. Atau saya bikin gitu saja. Misalnya Anda bikin click every week, tampilkan di NFT, tampilnya aja itu gak ada persoalan. Ketika karya Anda diberikan sebuah catatan, punya nilai, kemudian dari nilai itu terdokumentasikan, nggak bisa dirubah apapun karena terekam ya oleh satu algoritma tertentu, kan, dan diketahui itu dari setiap perubahan tuh ketahui, perubahan waktu diketahui, ini nggak berubah nih, datanya selalu ada, sampai sini nggak ada masalah. Tapi apa yang sudah Anda kreasikan punya wujud, kan Anda upload untuk situ tuh. Begitu Anda upload, ada kan materinya, ada tuh bentuknya, ada Anda print digital pun kan ada, ya kan, materi pokoknya Anda yang pegang. Jadi persoalan ketika ditransaksikan dengan satu nilai yang dimunculkan, ini dipahami, dilihat, dimanis sebagai mata uang tertentu, tapi wujudnya nggak ada. Dan dia nggak ada otoritas yang disepakati, siapa yang mengendalikan? Nggak ada orang kendalikan. Kalau nggak ada yang mengendalikan, bagaimana bisa mengaturnya? Prinsipnya memang itu, jadi tidak ada yang bisa menginterfere atau apa. Kalau nggak ada yang intervensi keadaan-keadaan itu, dan persoalan yang pertama kan dia wujud fisik nggak ada. Dan kalau nggak ada yang mengatur,
ya satu sisi orang memahami bagus tuh, nggak ada yang bisa ngatur. Jadi dengan sendirinya dia tersistem. Betul. Ya ini begini, ini begini, Nggak ada begini. intervensi. Tetap saja kalau Anda terjadi transaksi itu kemudian keluar dan akan dinikmati. Sekarang Anda punya karya nih, dibeli oleh si fulan A dengan mata uang digital yang ada di situ. Tapi ternyata nggak bisa hasil dari pembelian itu, hasil kerja keras Anda itu nilainya nggak bisa dikeluarkan di wujud kehidupan fisikal yang nyata. Gimana bisa dinikmati? Nah ketika itu kemudian ingin dinikmati, Anda cairkan, dikonversi lagi kan ke mata uang yang ada sekarang. Tetap aja dalam konteks itu akan ada penyesuaian dengan mata uang yang ada. Sedangkan mata uang itu yang sudah ada juga mengalami perubahan-perubahan. Ya, jadi apa bedanya? Ya, menurut saya akan lebih efektif kalau dia dijelaskan tuh. Ya, walaupun bagus dia tidak mengalami ini dan itu, tapi dia punya underlying yang ada sehingga bentuk fisiknya misalnya bisa diwujudkan dalam kehidupan. Nah, ini problemnya adalah ini metaverse, ini universe. Iya. Itu problemnya. Tidak setiap di metaverse itu bisa di-universe-kan, walaupun setiap universe bisa di-metaverse-kan. Iya. Ya, paham ya? Betul. Setiap universe berpeluang di metaverse-kan, tapi Betul. tidak setiap metaverse bisa di-universe-kan. Ya, walaupun mungkin juga yang di universe itu ada bagian-bagian yang sangat tertentu, sensitif, gak bisa di metaverse-kan juga. Ya kayak tadi saya katakan misalnya pernikahan metaverse. Ya metaverse-nya bisa dilakukan, tapi realnya kan tidak bisa dihukumi nyata di dunia universe kita saat ini. Jadi selesaikan problem itu dulu, kan. Yang kedua saya menangkap begini, isu cryptocurrency ini ada si positifnya. Positifnya adalah ada kegundahan terhadap sistem tata kelola ekonomi dunia. Betul, Zat. Ini yang memicunya. Ini yang memicunya. Pada akhirnya ini balik kepada apa yang diisyaratkan Nabi SAW. Nabi telah nubuatkan. Pada akhirnya semua akan kembali kepada tata kelola kehidupan yang stabil. Karena manusia mendambakan stabilitas. Dan di antara stabilitas itu hal-hal yang terkait dengan stabilitas ekonomi, keuangan. Sekarang orang sedang repot. Resesi di mana-mana. Inflasi macam-macam dan sebagainya. Akibat apa? Tadi kontrol terhadap satu mata uang yang terlalu dominan. Bayangkan satu bisa ditakar dengan kita keluarkan 114.000. Ada yang satu harus keluarkan 20.000. Ya sekian puluh ribu tuh dia hanya mengeluarkan satu saja. Dan sama-sama kertas. Betul. Cuman beda di nilai yang dituliskan itu, kan? Nah ini kan pasti ada kegundahan. Ya makanya ada orang yang mencoba menawarkan ini loh yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Muncul di blockchain yang dengan algoritma tertentu yang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini, tapi tetap ada kelemahannya. Wujud fisiknya nggak ada, kan? Karena nggak ada yang otoritas yang kontrol itu, nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan kemaslahatan kehidupan. Kan dunia terus bergerak dan seterusnya. Yang kontrol masa kehidupan manusia dikerahkan kepada robot atau algoritma tertentu di komputer setelah dia hancur. Ya, kalau ini hancur nih, nggak ada jaminan dalam bentuk materi yang ada, telah terjadi satu peristiwa besar yang menghancurkan jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Habis. Gimana kita bisa kemudian memberikan jaminan kepastian terhadap aset kita? Anda menyimpan miliaran misalnya, ya dalam bentuk cryptocurrency digital aja, angka aja semua tuh. Ya, terus setelah itu terjadi peristiwa habis semua. Ya, taruhlah sistem itu misalnya kena kalau bank terbakar, ini uang bisa dicetak. Masih ada yang jamin. Bisa ada jamin. Gak ada jamin. Ini nggak ada yang jamin, nggak ada otoritas. Ini masalah kan? Habis di semua. Gitu. Nah ini persoalannya, ini diselesaikan. Nah, cuma tadi saya kembali kepada nubuat bahwa semua merindukan stabilitas dan Nabi udah ngasih solusi emas. Al-Quran berapa kali menyinggung tentang emas? Ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahab wal fiddah, emas, perak dan sebagainya. Makanya di zaman Nabi berkehidupan itu kan dipopulerkannya logam, ya, logam mulia, uang emas bentuknya ada dinar, dirham. Mungkin di Indonesia juga dulu kan ada bentuk uang logam juga kan? Iya, Sir. Ya, yang di awal-awal malah logam kan di Nusantara. Nusantara Kita kan dulu awal. 5 perak. Nah, itu saya masih mengalami juga itu sampai 100 sampai 1000 malah. Sampai 1000 yang ada gambar sawit itu, kayak yang perak itu kan 500-an tuh kayak bentuk emas juga ya. Betul. Walaupun dia mungkin sejatinya bukan emas murni gitu ya, ada kuningan mungkin apa dan sebagainya. Tapi logam, kita kan budaya logam ini. Dan fikih kita itu di dalam Islam itu tentang logam itu luar biasa. Ya, tentang logam luar biasa. Nah ini kalau ngaji fikih kita bisa perdalam nih. Ya, di bab air aja itu ada air yang dipanaskan, ya namanya air musyabbas dalam bentuk dalam wadah bejana logam. Logamnya itu kalau dia emas perak nggak ada masalah. Tapi di luar emas dan perak jadi bermasalah.
Ketika dihangatkan, dipanaskan, keadaan airnya itu nanti dihukumi berbeda dalam fikih. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu kalau dipanaskan di luar logam emas dan perak itu bisa menjadi makruh hukumnya. Ketika saya riset, wah itu luar biasa itu. Ya. Apa hasil risetnya? Ternyata emas ini kan punya stabil. Emas itu kan aurum tuh di atomnya namanya aurum. Ya, dia punya nomor atom 79, massa atomnya 200. Ya, saya pernah belajar kimia. Ya. Nah, dengan komposisi ini dia stabil. Artinya tidak mengalami karatan. Ya, dia nggak berkarat sehingga ketika air dipanaskan pun dia kan penghantar yang bagus tuh. Punya kalornya yang sangat bagus, ya, menghantar panas di situ. Ya, jadi ketika menghantarkan pun karena nggak ada potensi untuk karat, kualitas air terjamin di situ. Walaupun dia lunak. Karena lunaknya mudah patah. Makanya emas itu dicampur. Ya, dan campurannya nanti bisa dengan besi misalnya, ya bisa dengan perak itu argentum. Ya, nomor atom 47 kalau nggak salah. Itu argentum perak. Ya, emas itu karena lunak, kalau dicampur dengan besi, ferum, nomor atom 26, ya. Kemudian dia massa atomnya 56, isotop stabilnya 57, ya. Kalau dia dicampur karatnya dikurangi sedikit, misalnya 20 karat, 18 karat. Nah, itu campuran untuk menguatkan supaya nggak mudah patah. Ya. Nah, saya mau katakan di unsur logam saja yang menampung air ini orang udah tahu semua dulu. Ini bermanfaat gitu. Ya, makanya ketika dijadikan sebagai alat tukar, jaminannya stabil. Ya, cuma memang kan nggak semua orang atau tempat itu bisa memproduksi emas di tempat-tempatnya, kan itu pernah ada pemikiran di global pada saat itu sehingga menjadikan emas itu sebagai jaminan sampai sekarang sebetulnya. Jadi yang mengumpulkan uang kertas pun di negara adidaya itu pada akhirnya pun mereka mencoba mengkolek emas itu karena mereka tahu yang berharganya itu di emasnya. Ini butuh bab khusus nih. Kita lompat dari kita bikin kembali ke emas. Ya, saya tidak ingin menghadirkan satu isu tanpa argumentasi ilmiah gitu. Jadi pembahasan itu mesti dalam kerangka ilmiah supaya orang yang mungkin belum meluas tuh batas pemikirannya tidak menyimpulkan yang salah, sehingga ketika salah sumbunya terlampau pendek ya ditangkap bahwa ini membawa ingin merubah, tidak. Tapi kita ingin berpikir lebih kuat bagaimana menguatkan sisi ekonomi di bangsa kita sehingga tampil lebih unggul, lebih hebat, lebih baik. Sementara kita kan punya budaya logam. Jangan salah loh, Indonesia itu punya budaya logam. Ya, dan waktu penjajah itu datang ke Nusantara pada saat itu kan itu sempat disembunyikan dulu logam itu. Wah, kalau saya bahas lebih dalam lagi lebih dahsyat karena yang memerintahkan menyembunyikan itu di antara Wali Songo. Ya, ada Sunan Bonang yang menyebutkan karena tahu. Karena kalau mau lihat riset di dunia ini, saat orang gitu dari seninya aja ya, seni. Cina punya budaya seni misalnya. Dia punya dawai, ya, senar, gitar kayak kecapi dan sebagainya, tapi kayu. Arab punya dufuf itu rebana. Ya, rebana itu kan dari kulit juga kayu dan sebagainya. Di saat dunia tuh masih kayu, masih kulit, masih senar, masih. Kita udah ada itu ya, rajin. Coba lihat. Angklung, degung. Iya. Degung, angklung, gong, macam-macam. Itu apa kayu? Logam. Kita sudah punya logam. Dia itu nggak mudah loh menempa logam segala rupa itu. Jadi logam itu mahal sekali. Dan logam itu kalau dari sudut unsur kimianya sekarang kita dapati, kita keluarkan, kalau belajar kimia itu kan sekarang diperebutkan banyak sekali unsur logam yang dibutuhkan sekarang untuk mendukung kemajuan teknologi dan sebagainya. Kita kaya kan itu. Jadi sebetulnya kalau Indonesia mau tampil dan punya visi yang lebih dahsyat untuk ke depan itu, sebetulnya sih mesti pede gitu, karena sumber daya alam yang bisa mendukung, mensupport kedaulatan berbangsa, bernegara, bahkan dari segi ekonomi yang negara lain butuh. Ya, kita punya. Anda bisa bayangkan ya, rempahnya aja bisa bangun Belanda. Bagaimana dengan logamnya? Itu rempahnya. Ya, ini mau bahas cryptocurrency atau bahas sejarah nih? Nah, jadi sebenarnya cryptocurrency sederhana. Kenapa MUI masih memfatwakan haram? Ya kan? Itu kan ada 3 poinnya. Ya, persoalannya kan nggak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi, karena belum ada kepastian. Bukan menghambat kemajuan. Kemajuan bagus, terima, hebat, bagus, kita terima nih. Tapi harus membawa maslahat. Jangan sampai nanti ada orang investasi di situ, tiba-tiba dia butuh nggak bisa dia tarik, gitu kan? Atau tiba-tiba ini nggak ada aset dia nggak kembali, kepemilikan nggak ada yang pasti. Ini udah dipastikan. Nah, jadi
Kalau ini bisa didapatkan solusinya, silah bentuknya, bisa wujudnya, bisa kemudian dikreasikan dari bentuk digital tadi, ada wujud materi yang bisa dipegang sebagai jaminan, ada otoritas penjaminnya, itu lebih memberikan kepastian sehingga investasi yang diberikan kepada tempat-tempat tadi, orang bisa pegang jaminannya apa. Ya, kita nyimpan uang di bank, uang kita kan wujudnya fisik, disimpan dalam bentuk apa? Ya, disimpan dalam bentuk-bentuk digital kan, tulisan rumusan-rumusan itu. Tapi kita dikasih buku tabungan, ya, ada kepastian secara fisikal yang terpegang itu, ya. Kemudian apalagi misalnya ada jaminan-jaminan yang bisa didapatkan saat kapanpun mau dicetak, dipegang, disimpan. Jadi itu memberikan ketenangan, ada kepastian. Nah, ini diselesaikan dulu hal-hal ini. Kalau hal-hal ini selesai, maslahatnya bagi banyak, semua orang bisa mengakses senang. Ya, kecuali kalau ini orang hidup di dunia itu saja, maka hanya terbatas di lingkungan saja. Makanya hal-hal yang sifatnya terbatas belum bisa menjadi maslahat dari kalangan luas secara global. Mau dipaksakan ke global itu susah. Kecuali orang berkehidupan di situ saja. Ya, ini pegiatnya di situ, orang-orangnya itu saja. Kan itu pun karena saking sayangnya agama. Allah tuh saking sayangnya jangan sampai itu rugi juga gitu. Jadi diberi saran. Tidak pernah ada sejarahnya agama datang untuk merusak atau menghambat kemajuan. Justru memberikan maslahat, mengiringi kemajuan itu supaya melahirkan maslahat untuk semua. Ya, karena itu Indonesia bagus tuh. Dasar agama itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena tanpa ada kepasrahan, ketawakalan, dan menyertakan bimbingan kehidupan kepada Tuhan yang Maha Esa itu, tidak akan lahir tata kelola kehidupan kemanusiaan yang punya adab. Adab itu etika, adab itu moral, adab itu mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan elegan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hanya lahir setelah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika adab itu muncul dalam berkemanusiaan, bisa lahir persatuan. Ya, orang nggak akan bisa bersatu, Indonesia nggak bisa manfaatkan kalau adabnya nggak ada. Jadi adabnya bagi sekelompok orang saja. Jadi jangan berharap persatuan Indonesia kalau adab belum muncul. Adab bisa muncul ketika ada berketuhanan. Nah, jadi kalau agamanya disoal, kebertuhanan disoal, maka dia sebenarnya bukan hanya menyoal sila pertama, tapi meruntuhkan semua sila yang lain. Karena dengan persatuan itu ada keterwakilan, kan? Ada hikmat di situ. Ya, rakyat bisa bersatu, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika rakyat bisa hadir di situ, menghadirkan hikmat dengan keterwakilan semuanya, baru ada keadilan yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu filosofinya besar itu. Dalam sekali. Maka kalau mau ditarik ke dunia cryptocurrency, ya negara harus menyiapkan perangkatnya dulu. Minimal kita punya undang-undang dalam aspek kebangsaan, kenegaraan, ada undang-undang mengatur itu. Ya, jadi jangan cuman dilihat persoalan pajaknya saja. Tapi juga lebih daripada itu, ada aturan penjaminnya, otoritasnya gitu. Negara mengatur undang-undangnya, menyediakan ini payungnya ini, terus menjamin. Ada jaminan negara. Nah, biasanya kalau sudah masalahnya krusial kan diminta tuh masukan-masukan dari tokoh-tokoh, dari masyarakat dan sebagainya. Karena kan di keterlibatan kerakyatan dipimpin oleh hikmat itu, ada perwakilan di situ, ya. Nah, jadi semua fungsi digunakan dalam konteks ini. Nah, kalau ini sudah dapat dihasilkan solusinya, manfaatnya, maslahatnya dan sebagainya, ya maka insya Allah kehidupan itu akan lebih bermaslahat. Ya, kita rasakan manfaatnya, rasakan berbagai hal yang kita bisa dapatkan di situ. Ini kan yang kita lihat baru semata morgana nih. Si fulan untung sekian, ini cuan sekian, ini si fulan loh. Bagi si fulan. Dan kita kan nggak tahu realnya seperti apa. Berapa orang yang hilang, berapa orang yang dapat karena kebutuhan tadi saat kepikiran dan sebagainya. Dan ini kan butuh endorsement. Semua ini untuk tampil tuh butuh endorsement untuk masuk. Ya, kalau orang berpikir bisnis kan sekarang gini, apakah murni niatnya bikin blockchain itu hanya sekedar untuk memfasilitasi dalam kehidupan? Apa pengganti bagi dia dalam menuangkan idenya ini? Dia butuh perawatan, ya, butuh untuk biaya operasional, untuk maintenance, untuk macam-macam. Dari mana dia dapatkan itu? Kalau bukan dari orang invest ke situ, orang masukkan, orang bertransaksi dan sebagainya, ya kan? Nah, ini juga yang harus diantisipasi. Jadi yang wujud kertas saja masih ada persoalan, apalagi yang nggak ada wujudnya sama sekali. Hanya bentuk algoritma, ya, betul. Jadi yang kita perbaiki, satu, cara berpikir orang supaya tidak menduga bahwa ini agama menghambat gini, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Haram itu dari kata hurma. Hurma itu hormat, diserap dalam bahasa Indonesia. Hukum haram itu ditampilkan untuk menjaga kehormatan. Kenapa dilarang berzina, dilarang selingkuh?
ya kan? Dan semacamnya supaya menjaga kehormatan Anda. Karena saat Anda melakukan itu misalnya na'udzubillah, itu bisa meruntuhkan kehormatan. Betapa banyak pejabat kehilangan jabatannya karena persoalan zina. Kenapa dilarang merampok, mencuri, korupsi? Karena meruntuhkan kehormatan. Yang menjaga kehormatan hukumnya disebut haram namanya. Maka kalau ada cryptocurrency mengatakan ini aspek ini haram, menjaga kehormatan Anda, melindungi Anda supaya nggak rugi. Tapi saya cuan, Anda yang cuan, tapi yang lain rugi. Itu tidak berkeadilan. Ya, baik, jelas ya. Tapi kalau ini berarti hukumnya tidak mutlak, Ustaz. Jadi kalau seandainya terjawab kaidah fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu akan bergantung kepada sebab akar mula persoalannya. Fikih itu sangat fleksibel. Ya, kecuali fikih-fikih yang pokok diatur, yang sifatnya pakemnya sudah begitu. Fikih ibadah sudah begitu. Sholat dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai kapanpun ya begitu. Gak bisa berubah-ubah semau kita. Tapi hal-hal yang kita interaksikan sesama manusia dan sebagainya, kan, sepanjang ada sebab-sebab tertentu yang melahirkan maslahat, itu bisa berkesesuaian dengan maslahatnya. Karena itu Islam datang memberikan nilai, bukan memberikan hasil. Ya kalau hasil begini harus begini, ya. Ayam sampai kiamat kurang 2 hari pun tetap jadi ayam. Ya, tapi perilaku ayam itu bisa dianalisis. Kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan, dia bisa berubah. Ya kan? Ayam di sini suka jagung, ketika di bawah jagung nggak ada, yang ada cuman keju. Bisa ayam suka keju. Lalu apakah Anda katakan nih crazy rich di kalangan ayam gitu kan? Tidak juga, makanya kan tidak ya. Nah, jadi ini yang mau saya katakan, al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu akan bergantung melihat kepada sebab. Maka dari sebab itu muncul konteks. Kalau cryptocurrency ini bisa diselesaikan sebabnya, oh ini wujud nggak ada, adakan wujudnya. Ini berpeluang kimar begini, maka berikan ada lainnya, ada penjaminnya, ada otoritasnya. Kalau ini semua ada berjalan tuh, jadi nanti tinggal pilihan. Yang mau aktif di dunia digital, ada karya, silahkan, selesai masalah. Kan? Kalau mau yang berkehidupan di dunia nyata saja, misalnya kan, oh silahkan, gak ada masalah. Ya, jadi semua bisa dinikmati apa adanya dan tidak ada yang dirugikan. Ini menjamin kepastian, memberikan perlindungan dan menampilkan kehormatan dalam berkehidupan. Jadi banyak kita dapat nih, ternyata Islam itu senafas dengan kehidupan berbangsa, bernegara, tidak bertentangan, Pancasila gak bertentangan. Dan kita bahas Pancasila tadi, Masya Allah itu. Pancasila, budaya logam, apalagi banyak sekali. Nah, kalau mau dikeluarkan jadi sendiri. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih pencerahannya.